Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bencana longsor. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu apa itu longsor. Nah, bencana longsor ini merupakan perpindahan material yang berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Nah, itu adalah pengertian dari bencana longsor. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan dalam menanggulangi bencana longsor tersebut? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama, kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab dari longsor tersebut. Nah, yang pertama tentunya hujan lebat. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah jenuh akan air sehingga mengurangi kekuatan dari tanah tersebut dan memicu terjadinya longsor. Yang kedua, itu topografi yang curam. Daerah dengan lereng curam lebih rentan terhadap longsor karena gravitasi yang lebih kuat menarik tanah dan batuan ke bawah. Dan itu didukung oleh faktor nomor 1 tadi, ketika terjadi hujan lebat, maka topografi yang curam tadi akan semakin besar potensinya untuk longsor. Oke, selanjutnya jenis tanah dan batuan. Nah, tanah yang berbutir halus seperti tanah lempung atau tanah batuan yang sudah lapuk itu lebih mudah jenuh air dan lebih besar untuk terjadinya bencana longsor. Selanjutnya, erosi tanah. Pengikisan tanah akibat aliran air atau angin, terutama di lereng, dapat melemahkan struktur tanah dan menyebabkan longsor. Kemudian penebangan hutan. Hilangnya vegetasi, terutama pada pohon, itu bisa mengurangi stabilitas tanah karena akar-akar pohon yang biasanya berfungsi sebagai penahan dari tanah itu hilang. Nah, begitu pentingnya pohon dalam penahanan tanah longsor tersebut. Oke, yang terakhir faktor penyebab longsor yaitu getaran seperti gempa bumi atau getaran akibat aktivitas manusia seperti ledakan atau lalu lintas berat yang dapat memicu longsor. Nah, ini sering terjadi pada Jalan Sitinjau Lawi. Nah, di sana adalah tempat manusia berlalu lintas dengan menggunakan mobil-mobil besar sehingga memicu getaran dan sering terjadi longsor di sana. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis longsor. Nah, yang pertama sekali ada yang namanya flow. Ini adalah jenis longsor yang berada pada lereng yang jenis tanahnya itu tanah gambut sepertinya. Yang kedua ada topel. Nah, sama seperti yang tadi, tapi ini adalah batu-batuan yang lapuk. Yang ketiga itu ada longsor selam. Nah, ini jenis tanahnya adalah tanah berpasir. Nah, seperti di gambar bisa kalian lihat. Kemudian ada slide. Nah, ini juga jenis tanahnya adalah batuan yang pecah dari lereng bukit. Kemudian ada creek. Nah, ini seperti yang di Sitinjau Laut tadi, itu tanah yang berada pada jalan raya atau di tepi jalan dan sekaligus di perbukitan itu seperti ini, seperti yang creek ini. Kemudian ada fall. Nah, ini sering terjadi pada lereng-lereng pantai, di sepanjang pantai. Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam potensi longsor. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa meningkatkan potensi dari longsor tersebut? Yang pertama itu kondisi lereng yang curam. Nah, semakin curam lereng, semakin besar resiko longsor.
Nah, daerah pegunungan atau perbukitan biasanya memiliki potensi longsor yang lebih tinggi. Nah, kemudian jenis tanah dan batuannya. Tanah yang tidak stabil seperti tanah liat atau tanah berbutir halus, serta batuan yang sudah lapuk itu memiliki potensi longsor yang besar karena lebih mudah tererosi dan jenuh air. Oke, kemudian curah hujan yang tinggi. Nah, wilayah dengan curah hujan yang tinggi atau intensitas hujan yang ekstrim lebih rentan terhadap longsor karena air bisa memperlemah struktur tanah. Kemudian hilangnya vegetasi atau seperti penebangan hutan, konversi lahan menjadi perkebunan atau pemukiman, serta pembakaran hutan dapat meningkatkan risiko longsor tersebut. Kemudian juga dipicu oleh aktivitas manusia seperti penggalian, pembangunan jalan, atau pembangunan perumahan di lereng bukit tanpa perencanaan yang baik. Nah, sehingga meningkatkan potensi terjadinya longsor. Oke, terakhir, longsor bisa juga disebabkan oleh alam seperti gempa bumi yang menyebabkan getaran akibat gempa tersebut bisa memicu longsor di daerah-daerah yang berpotensi tinggi seperti di daerah pegunungan. Nah, kemudian yang terakhir, mitigasi longsor. Nah, di sini juga terbagi 3. Ada prabencana, pasca bencana, dan setelah terjadi bencana. Nah, yang pertama, prabencana. Nah, tindakan kita sebelum terjadinya bencana ini yaitu yang pertama sekali mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air. Yang kedua, pembuatan bangunan penahan atau jangkar di tepian-tepian badan longsor tersebut. Kemudian hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Nah, kita tidak boleh membangun rumah di sekitaran lereng-lereng yang berbahaya. Kemudian terasering dengan sistem drainase yang tepat. Dan kemudian penghijauan dengan tanaman yang sistem pengakarannya dalam jarak yang aman dan tepat. Dan kemudian melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Nah, kemudian saat terjadi bencana atau pasca bencana. Kemudian pasca terjadi bencana. Nah, yang pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Nah, yang kedua, apabila hujan turun setelah longsor terjadi, maka antisipasilah longsor susulan. Nah, yang terakhir, kita harus membersihkan material pasca bencana longsor, upaya pemulihan trauma dan pada korban. Nah, ini tindakan yang kita lakukan setelah terjadi bencana. Yang pertama, kita harus cek kondisi keluarga kita atau rumah kita sendiri. Yang kedua, kita harus melaporkan ke pihak berwenang ketika terjadi sesuatu terhadap rumah kita atau terhadap diri kita. Yang ketiga, kita harus melaporkan kerusakan juga kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, kita harus menghindari area berbahaya. Yang terakhir, kita harus menjauhi area yang masih berpotensi bahaya seperti kabel listrik yang putus. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.